Membangun daerah tidak hanya harus sesuai bidang dan pangkat yang diduduki saat ini. Tapi berkarya untuk kemajuan bisa juga bertolak belakang dari apa yang dimiliki saat ini. Hal itu yang kini tengah dilakoni Dandim 1608 Bima Letkol INF Muhammad Ziaul Haq SSOS. Sebagai orang nomor 1 pada jajaran TNI di Bima, dia tidak hanya menjalankan tugas kedinasan saja, tapi juga menjadi pemotor dalam dunia perkebunan. Dengan mengajak warga untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lebih produktif. Cara yang dilakukan pria kelahiran Bima ini bukan melalui promosi dan sosialisasi, melainkan memberi contoh langsung pada warga. Seperti yang tengah dilakukan di lingkungan Danonae, Kelurahan Entobo saat ini. Kak Zia, sapaan akrabnya ini mengolah lahan sekitar 6.000 meter persegi untuk ditanami bibit durian sekitar 100 pohon. Tidak hanya itu, dia juga memberikan contoh menanam pohon dengan sistem infus. Zia juga mengajarkan warga untuk memanfaatkan tumbuhan sekitar untuk diolah menjadi pestisida dan pupuk. Sebab menurut dia, penggunaan pestisida anorganik malah dapat merusak kandungan dalam tanah. Sedangkan pestisida dari bahan alami tidak merusak tanah dan tanaman, tapi sangat optimal untuk mengusir hama seperti belalang, semut dan lainnya. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah. Mantan Danyon Rider 100, Langkat, Binjai, Sumatera Utara ini mengatakan apa yang dilakukan ini sangat efektif. Terbukti saat ini warga sudah mulai mengolahannya, dari yang dulunya tandus kini mulai ditanami bibit tumbuhan yang lebih bermanfaat dan menguntungkan. Pak Dandim sendiri yang merawat ini, Pak Dandim? Iya, sama anggota sih. Untuk masyarakat sini. Kata-katanya pestisidanya diolah sendiri, Pak Dandim. Ya. Gini. Jadi semua yang ada di sini nih kita berupaya untuk menggunakan organik. Mulai dari vegetatifnya. Ini kan masih masa vegetatif nih, fase vegetatif pertumbuhan. Nah, kami menggunakan organik. Kami udah buat jakaba itu yang penemuannya Abah Junedi. Udah ya sejauh ini ya alhamdulillah subur. Gunanya itu untuk apa, Pak? Lebih dia kalau jakaba ini untuk ini ya akar tuh, penguatan akar, batang, terus daun. Memang lebih subur karena dia unsur nitrogen sama fosfornya kuat. Jadi memang cocok untuk fase vegetatif kalau jakaba. Sebenarnya generatif bisa juga. Bisa, cuma nanti kita akan tambahkan seperti ini kalau organik ya, rendaman jerami atau enggak serabut kelapa itu. Informasinya warga sekitar juga sudah mulai mencoba yang Bapak terapkan di sini, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Bahkan mereka udah pada buat ini tuh kelompok tani yang khusus membuat pupuk organik. Nah, kami cuma ngarahin aja para babinsa itu yang bermain di situ. Mereka ngajarin, terus nanti kemarin kepala lingkungannya membentuk kelompok tani, nyari bahan-bahan yang ada di sekitar sini. Bahkan ada salah satu petani itu meracik sendiri itu. Bahannya di luar dari yang kami konsep. Dia nemuin sendiri menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada yang menjadi khasnya Bima. Apa itu, Pak? Nah, saya lupa, salah satu namanya semari ya. Semari, apa lagi? Semari habis itu tuba sama ranting untuk meracun ikan itu. Racun ikan ya. Nah, itu. Jadi bahkan mereka lebih hebat tuh. Luar biasa masyarakatnya. Jadi responnya bagus. Berarti Bapak di sini sebagai pemotor, Pak ya? Wah, enggak juga. Kita kan hanya memberi contoh. Yang bisa kita berikan untuk masyarakat ya kita kasih itu. Memang masyarakat tidak bisa hanya ngomong. Harus kita beri contoh dan kita harus turun di situ. Di sisi lain Zia mengaku, apa yang dilakukan ini untuk hanya membangun tanah kelahirannya, terutama dalam peningkatan kualitas lahan, serta meningkatkan kualitas ekonomi warga dengan menjual buah hasil kebun mereka sepanjang tahun. Menyinggung mendapat ilmu dari mana tentang perkebunan,
Dia mengaku, ilmu bisa didapat dari mana saja. Kemudian ilmu yang didapat tersebut diuji coba. Bila hasilnya bagus langsung diimplementasikan. biar tambah segar. Jauh kayak Pak. Belalang. Kayak semua, usir kayak semua, kau jangan semua, kau tengah ada durian.